Kami berdua mewakili UI Watch, Pak Buyung Iskak dan saya, alhamdulillah atas izin Allah bisa berada di tengah-tengah, berada di Aceh Kabupaten Aceh Utara, ya, pada 4 dusun dan satu dusun namanya dusun Selemek itu di situ kami hadir 2 kali. Nah, sebelum saya menceritakan semuanya, saya dan Pak Buyung mewakili UI Watch mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, kepada FPPN ya di bawah pimpinan Ibu Dio ya, yang mengajak kita ya, yang sangat-sangat membantu semua hal yang terkait dengan perjalanan ini, mulai dari loading dan barang yang barang donasi dari para donatur, sampai pesawat sampai dengan tiba di lokasi, sampai dengan berada di sana beberapa hari sampai dengan tanggal 20, sejak tanggal 16 Januari sampai dengan 28 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya hari ini mendampingi rekan saya, salah satu dari 2 orang yang ke TKP di Aceh, dan saudara Inanda yang nanti akan menceritakan, memberitahukan, menjelaskan bagaimana realita situasi yang ada di sana. Artinya, kami dari IWOT diwakili saudara Inanda dan Buyung akan menyampaikan pada Anda sebetulnya seperti apa sih di sana. Jadi Anda dengar langsung dari kami, dan kami memang mencari dana jungkir balik sendiri. Kita belum punya sponsor, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Di samping juga kami bersyukur bahwa Inanda termasuk dalam mobil yang terbalik di sana itu, tapi ya syukurlah nggak sampai ini, emang matanya cemong aja sedikit. Nah, rekan-rekan nanti bisa dengar langsung dari rekan saya, saudara Inanda Murni, bagaimana sih kondisi sana. Jadi ini yang UI Watch bisa berikan sebagai kontribusi dengan segala macam keterbatasan kami, dengan harapan, niat, maksud, dan tujuan semoga memberikan manfaat dan bisa menggerakkan untuk berbuat lebih baik dan lebih banyak lagi untuk ke depan. Itu pengantar yang bisa kami berikan. Nah, kami akan mulai dengan meminta nanti saudara Inanda bercerita apa yang ada di sana. Barangkali gitu ya? Ya. Baik, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang, alhamdulillah kami berdua mewakili UI Watch, Pak Buyung Iskak dan saya, alhamdulillah atas izin Allah bisa berada di tengah-tengah, berada di Aceh Kabupaten Aceh Utara, ya, pada 4 dusun dan satu dusun namanya dusun Selemek itu di situ kami hadir 2 kali. Nah, sebelum saya menceritakan semuanya, saya dan Pak Buyung mewakili UI Watch mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, kepada FPPN ya di bawah pimpinan Ibu Dio ya, yang mengajak kita ya, yang sangat-sangat membantu semua hal yang terkait dengan perjalanan ini, mulai dari loading dan barang yang barang donasi dari para donatur, sampai pesawat sampai dengan tiba di lokasi, sampai dengan berada di sana beberapa hari sampai dengan tanggal 20, sejak tanggal 16 Januari sampai dengan 28 Januari. Jadi terima kasih kepada Ibu Dio dan semua tim FPPN, juga kepada aliansi dari Forum Aksi, dari komunitas yang lain ya, Pak Sudrajat dan kawan-kawan. Terima kasih atas semua kerjasamanya, sehingga
kami bisa berpartisipasi dan berkontribusi untuk turut membagikan sedikit bantuan dari para donatur dan sedikit berada dalam waktu sejenak untuk sedikit menghibur warga ya, dan terutama ibu-ibu, anak-anak dan semua warga untuk menghibur sejenak ketika berada di sana. Saya akan lebih dulu mulai dengan dusun. Ada 4 dusun yang kami kunjungi, tapi 5 kunjungan. 4-nya dusun, 5 kunjungan. Kenapa? Karena ada 1 dusun yang kita datang 2 kali. Ini ya, Anda kan fokus kunjungan ke Aceh itu ya. Iya, Aceh Utara. Karena ya Aceh Utara, karena yang kita peroleh informasi di sana situasinya berat betul segala macam, kira-kira gitu ya. Iya, berat betul Bang. Dan ada yang sebetulnya sudah termasuk terisolir gitu. Ya. Berat betul. Selain itu begini Bang, maaf lahir batin. Ini yang kita kunjungi ini adalah lokasi yang informasinya kita terima dari partner di lokal. Jadi memang ada lokasi yang kelihatannya favorit, ini udah viral gitu ya Pak. Iya. Tapi kalau ini bukan yang viral, tetapi amat sangat terisolir dan amat sangat membutuhkan bantuan. Memang sih bantuan dari pihak lain mungkin sudah ada, karena ini sudah berlangsung 2 bulan, ya, sehingga memang sudah ada sebagian bantuan, tetapi insya Allah masih dibutuhkan dan kami melengkapi. Sebab yang sekarang ada pun masih butuh perlengkapan. Yang ada sekarang itu masih amat sangat terbatas. Bantuan dari kami pun juga amat sangat terbatas, itu kami sadari. Iya. Ya. Jadi inilah kira-kiranya yang bisa kami sampaikan lewat kesempatan ini juga, sekaligus kami dari IWOT mohon maaf bahwa kami belum bisa berbuat banyak gitu ya, karena segala macam keterbatasan kami. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan pada Ibu Dio dan lain sebagainya, pejabat setempat yang sudah berusaha mati-matian memberikan yang terbaik, BNPB dan lain sebagainya. Bupati juga Bang. Siapa? Bupati ya, pejabat setempat yang luar biasa dengan segala macam keterbatasan, dan kita memahami bahwa tidak terlalu mudah mengatasi dengan sikon dan kondisi yang ada. Dan lewat kesempatan ini sekali lagi kami dari UWOT menyampaikan dan mengucapkan terima kasih pada Ibu Dio dan bapak-bapak di sana, Bupati, yang sudah sangat membantu 2 rekan kami, Saudara Buyung dan Saudara Inanda, selama kunjungan di sana, yang mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kami bantu, tetapi yang jelas kami hadir 2 orang dari kami dengan segala macam keterbatasan untuk melihat langsung dan memberikan semaksimal mungkin dengan segala macam keterbatasan bantuan dengan kehadiran kami, yang tentunya doa kami minimal dengan berangkatnya dan kehadiran Saudara Ina dan Bu di sana, jaket kuning tampil dan memberikan kepedulian semaksimal mungkin. Itu yang kami bisa sampaikan. Silakan. Ya, alhamdulillah Bang. Jadi kalau saya bisa jelaskan, desa yang 2 kali kami kunjungi itu namanya Desa Selemek di kecamatan kecamatannya, kabupatennya aja Aceh Utara. Itu lokasinya sangat terpencil. Kita harus melalui kebun-kebun sawit dan kebun-kebun pinus, yang memang ada yang lokasi yang kita lalui itu memang ada yang tidak terdampak, ada Bang. Tapi di lokasi ini amat sangat terdampak. Sedikit saya berikan gambaran. Di lokasi yang terpencil ini, di sebelah kiri itu ada sungai. Dan kalau kita pandang sejauh mata memandang ke kiri, itu adalah bekas-bekas pohon sawit yang sudah mati, yang sudah rusak sepanjang mata memandang. Dan amat sangat menyedihkan. Semua pohon-pohon sawit itu semuanya yang sudah boleh dikatakan sudah mati itu karena sudah warnanya bercoklat, sudah mati dan sudah dihantam oleh tadi lumpur yang amat sangat banyak. Semua merunduk ke timur. Nah,
Apa maknanya? Merunduk ke timur. Ada apakah di timur? Saya sungguh mengharapkan ada peneliti, entah siapa, entah ahli apa, atau ahli geografi atau apa, yang silahkan meneliti ada apa sebetulnya di timur. Mengapa semua merunduk ke timur? Itu baru kondisi alam. Itu baru kondisi wilayah. Sekarang kondisi warga tuh tinggal di mana di Selemek itu? Tinggal di, ada yang di posko, ada yang di masjid, ada yang di tenda. Hampir di situ itu amat sangat minim, karena itu kita bantu dengan kabel-kabel listrik, dengan jet pump, karena benar-benar air bersih itu di situ belum cukup, masih amat sangat gelap. Anak-anak tidur di bawah tenda. Kata anak-anak, ibu, kita takut ada ular lewat, bu. Ibu, kita takut ada binatang lain. Ibu, kita takut banyak nyamuk, bu. Itu anak-anak kita, itu keluarga kita, itu saudara-saudara kita yang saat ini belum sepenuhnya disentuh secara maksimal. Mereka belum sekolah. Ada yang mengatakan, bu, bajunya hanyut. Mereka belum sekolah, jadi masih amat sangat dibutuhkan bantuan lebih banyak lagi dan secara kontinu, ya, bertahap dan kontinu, supaya mereka bisa kembali hidup lebih tenang, lebih nyaman seperti sebelumnya. Mungkin saya bisa memberikan gambaran yang lain lagi. Di salah satu desa namanya desa Kruang Biong. Itu sebelum kita tiba di situ sudah tampak tenda-tenda dari BNPB. Terus nggak lama kemudian juga tampak bendera putih masih berkibar. Memang bendera putih itu sudah lusuh, tapi masih berkibar. Apakah maknanya? Sebetulnya itu maknanya adalah sebelumnya ketika kejadian itu mereka tuh boleh dikatakan sudah hampir menyerah. Bupati pun hampir menyerah. Karena apa? Lumpur yang datang masuk ke rumah sampai setengah rumah. Itulah yang gambarannya. Tenda pun ada tenda yang dipasang di tempat yang tinggi, tenda dari BNPB pasang di tempat tinggi. Dan karena mereka ya itu hampir putus asa. Sekarang anak-anak kalau ditanya udah sekolah nak, bajunya udah bu, tapi nggak pakai seragam, bajunya hanyut. Terus ibu bagaimana? Anak saya satu orang dari desa Kruang Biong itu satu orang. Anak saya belum balik bu, laki-laki umur 29 tahun. Entah di mana rimbanya, entah di mana kuburnya, wallahu alam. Itulah kondisinya. Nah, jadi kami sejenak berada di sana untuk sejenak saja, beberapa menit saja, mengajak mereka untuk sebentar melupakan sejenak, mengajak mereka sholawat, mengajak mereka menyanyi sebentar, supaya ada orang yang peduli, yang memang insya Allah dari jauh peduli dan mau memperhatikan sebentar saja, sejenak saja. Kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita upayakan itu memang jauh dari sempurna, tapi itulah yang kami bisa lakukan, ya, dan dengan harapan Allah meridhoi dan mereka terima dengan alhamdulillah dengan senang hati, dengan bersatu hati, dan diakhiri juga dengan perpisahan yang mengharukan. Kapan bisa balik ke sini bu? Atau kita juga ingin balik ke sana lagi ya nak. Maaf lahir batin ibu, mudah-mudahan suatu hari ketemu lagi ya. Itulah artinya perpisahan terutama itu dengan warga Selemek yang kita datang 2 kali. Kenapa kita datang ke situ 2 kali, sampai 2 kali? Kenapa? Karena kami sudah dapat data bahwa mereka belum punya jet pump, belum ada air bersih. Ya, memang ada lampu, tapi di mana? Di masjid dan di posko. Di tempat lain yang masih jauh, 40, 50, 70 meter, ada tenda tanpa lampu. Banyak nyamuk. Ya, belum ada matras. Alhamdulillah.
alhamdulillah dengan bantuan dari BNPB di Lok Sumawe itu bisa diantarkan matras, diantarkan beras dan sebagainya. Jadi itulah gambarannya, semuanya masih amat sangat menyedihkan dan mudah-mudahan setelah ini ada lagi kawan-kawan kami yang membantu sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan daerah masing-masing. Saya juga tidak lupa ya mengucapkan terima kasih kepada Kodim di Lok Sumawe yang sudah memberikan bantuan dan memberikan bantuan kami bantuan pada kami sehingga bisa dikirimkan pada hari Rabu 21 Januari 2026 sekitar kami berangkat sekitar pada asar. Sampai di sana sudah agak maghrib. Ya, sudah lepas maghrib dan kita serahkan dan seterusnya. Dan karena di antara kami itu ada seorang insinyur listrik yang paham betul kebutuhan lokasi. Jadi selama kami di situ ada warga yang sudah langsung bisa merangkai kabel-kabel itu kemudian dipasang dan hidup. Jadi kami pulang dengan haru, dengan lampu sudah bisa hidup dan dengan harapan mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan mereka semuanya selamat, panjang umur, sehat walafiat. Kami pun juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dan bisa merangkul kembali saudara-saudara kita, anak-anak kita, generasi penerus kita yang masih membutuhkan pendidikan, masih membutuhkan fasilitas kesehatan, fasilitas pesantren dan sebagainya. Itulah gambarannya sebelum yang secara umum sebelum saya berurai air mata. Ya, terima kasih rekan-rekan. Ini rekan kami Inanda yang langsung hadir di lapangan, merasakan langsung, melihat segala macam. Sehingga kami kalau mengatakan bukan kata orang. Nah, ini apa yang terjadi? Inilah ini warisan 10 tahun terakhir Jokowi ngacak-ngacak negeri. Hutan dibabat habis sama cukong-cukong. Dia dapat duit. Silakan. Habis itu nggak pernah banjir begitu banyak. Rupanya hutan dibabat habis. Rusak di Aceh, dirusak di Sumatera Barat. Jadi Jokowi ini, halo Pak Jokowi, jangan pura-pura ngeles lah ya. Saya bisa baca akal Anda. Anda masih ingat saya mudah-mudahan atau pura-pura lupa, nggak ada urusan. Jadi rekan-rekan yang lain, ini warisan hasil kerja Jokowi. Pak Prabowo jadi terpaksa harus cuci piring hasil kerja Jokowi selama 10 tahun yang kita nggak tahu. Ngasih fasilitas babat hutan, dia dapat duit itu. Sampai banjir hutan dibabat habis itu. Izinnya siapa? Lewat kehutanan. Cek kehutanan. Tanya sama pejabatnya. Kalau dia orang jujur, dia pasti cerita segala macam. Kalau enggak, ya dia juga bagi-bagi duit di sana. Tapi yang jelas ini adalah kebijakan Jokowi dengan dapat duit dari cukong-cukong untuk boleh babat hutan suka-suka. Karena banjirnya luar biasa dahsyat dan tidak pernah terjadi sebelum ini. Kayu-kayu gelondongan pada mundar-mandir di sana. Itu masih kelihatan, Bang. Kita masih ketemu, Bang. Itu kita masih ketemu anak-anak yang kesenggol ini jatuh, ini kena ranting, ini kena itu kita masih ketemu sudah 2 bulan, Bang. So, bayangkan, jadi Anda bayangin ya, kan diam-diam hutan dibabat. Jadi kemarin banjir besar itu Allah membukakan jalan, menunjukkan pada kita bagaimana kelakuan Jokowi selama 10 tahun itu merusak untuk dia dapat duit, merusak alam segala macam dengan cukong-cukongnya itu babatin hutan. Dan kita sebagai bangsa khususnya penduduk setempat yang harus menghadapi semua mara bahaya tantangan dengan rusaknya hutan-hutan, banjir yang nggak ketahan. Jadi ini dasar kami ngomong keras ke Jokowi, PKI gaya baru yang harus dikerangkeng dan dia harus menjadi presiden Indonesia pertama satu-satunya yang dikerangkeng karena dia korup dan dia macam-macam, terima duit banyak dan dia yang saya sebut dengan itulah PKI gaya baru. Tolong ingat, dia presiden yang bilang pelaku G30S itu adalah korban. Bayangin, itu memutarbalikkan fakta. Dan fakta diputar balik dan untuk itu harus diberikan bantuan. Itu jejak digital saya ngalamin 6566. Jokowi ngalamin nggak ngomong itu dia adalah korban? Aduh, gue ngalamin 6566. Ya saudara, kenapa saya marah betul kalau sama nama Jokowi? Ini orang lengkap kumpulan
dari kejahatan-kejahatan, karena tidak heran kalau dia dapat predikat atau terpilih sebagai orang nomor 2 atau nomor 3 presiden terkorup di dunia. Jahatnya luar biasa. Nggak ada empati, apalagi tanggung jawab. Yang penting gua dapat apa. Nah ini tolong pelajaran untuk kita. Jadikanlah ini pelajaran, dan saya yakin ini senario Allah untuk membukakan mata agar generasi mendatang di negara ini tidak pernah lagi punya orang dan membiarkan orang seperti yang namanya Jokowi berbuat ngawur seperti sekarang ini, utang dibabat segala macam. Mungkin itu tambahan dari kami. Kami marah berat. Kami marah berat. Terima kasih Bang, saya juga udah kepengen marah Bang. Artinya sedih mereka. Dan kenapa mereka nggak bisa dikorban? Itulah, dan dia main Jokowi terima triliunan, ngasih izin utang dibabat. Sama orang kehutanan periksa tuh siapa yang ngasih izin babat utang, siapa yang ngasih izin babat utang. Jadi saya ingin ngelihat, saudara, saran kita mulai lihat bajingan-bajingan ditangkap, kenapa ya? Atau nunggu polisinya diganti, Kapolrinya baru nangkepin. Ini ngurusin Roy Suryo lah, ini itu yang disibukin. Itu yang bajingan yang rusak hutan sampai banjir besar dengan terima duit macam-macam. Jokowi itu segala macam. Itu yang ditangkap duluan. Mari kita doa dan usahakan sekeras-kerasnya. Uiwot sangat mendukung Jokowi di Kerangkeng, jadikan dia presiden pertama dan satu-satunya dari negara kita, mantan presiden yang di Kerangkeng karena dia korup dan dia merusak dan dia nggak jujur. Barangkali itu tambahan dari saya. Marah saya. Makasih banyak. Ya, makasih banyak Bang. Saya rasa saya bisa cukupkan. Saya ada yang ingin saya tambahkan. Terima kasih kepada semua donatur yang tidak bisa disebutkan namanya, dan semua kawan yang sudah berdonasi. Mudah-mudahan budi baik Anda dicatat sebagai amal ibadah. Itu yang bisa saya tambahkan. Saya rasa saya cukupkan ya Bang. Iya. Jadi sekali lagi ya, ke Dandim di sana dengan jajarannya ya, yang membantu yang artinya banyak. ada yang membantu BNPB yang sudah mati-matian dengan segala macam keterbatasan. TNI AU yang TNI AU yang menyediakan macam, TNI AD yang mendukung segala macam. Bolak-balik khususnya TNI juga. Jadi ini yang kita lihat segala macam. TNI AU itu di Banda Aceh Bang. Iya. Di Banda Aceh, antara di Banda Aceh menyediakan mes ya untuk kami ya. Mes namanya mes Peribodani, itu ada di Banda Aceh untuk membantu supaya kita sebelum pulang bisa sebentar istirahat ya dengan keterbatasan segala. Kami nggak punya penyandang dana Uiwot ngirim orang ke sana itu, dan lewat kesempatan ini kami sekali lagi mengucapkan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada TNI Angkatan Darat lewat Dandim di sana dan jajarannya ya. Kemudian TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut yang sangat membantu menyediakan bantuan, dukungan dan lain sebagainya. Juga pejabat-pejabat di sana ya, Pak Bupati dengan jajarannya, BNPB yang dengan keterbatasannya membantu segala macam. Jadi biar publik tahu lah ya, ini kata kami, ini saksinya, bukan kata orang, bukan berita-berita di media yang koran ini kita dengar langsung. Silakan nilai. Dan Pak Prabowo kebagian cuci piring, bebenah hasil kerja 10 tahun Jokowi. Hutan dibabat habis, banjir besar nggak jelas, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Barangkali itu yang nggak bisa samakan. Mudah-mudahan Anda paham kenapa kami Uiwot marah betul sama yang namanya Jokowi. Ngerusaknya nih luar biasa. Morowali aja kemarin karena baru ketahuan dia main sama LBP lagi. 2 orang ini biang kerok dan kaki tangannya. Itu yang kami sampaikan. Ada lagi barangkali? Saya rasa saya cukupkan sampai di sini dulu Bang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Veritas, probitas, justisia. Alhamdulillah.